Baharudin Jusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie, seperti yang kita ketahui adalah seorang yang memiliki kejeniusan di atas rata-rata, di mana dirinya diakui tidak hanya di Indonesia, namun juga diakui oleh dunia. Habibie adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus yang pernah memimpin Indonesia sebagai presiden ketiga dari masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Habibie adalah manusia jenius yang memiliki jam terbang dalam masa-masa peralihan, mulai dari peralihan di bidang pesawat terbang, peralihan tumbuh besar di masa genosida orang-orang kiri di 65, sampai peralihan masa krisis Orde Baru ke reformasi yang membuatnya menjadi penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan mencoba melacak kejeniusannya yang tertuang dalam segala bidang yang digelutinya. It is almost impossible and misleading to describe the Indonesian Reformation by just observing and analyzing the happenings of the last 3 decades. Habibie lahir dari keluarga terpandang di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie sudah cemerlang dalam bidang sains dan matematika. Selepas menamatkan jenjang sekolah menengah, pada tahun 1954 Habibie belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, Habibie tidak lama mengenyam pendidikan di ITB. Pada tahun 1955, atas keinginan ayahnya, Habibie merantau ke Jerman Barat untuk belajar ilmu kedirgantaraan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Technische Hochschule Aachen University. Saat berangkat dan belajar ke Eropa, Habibie tidak hanya berangan-angan jadi teknisi andal atau sekadar jalan-jalan menyusuri Eropa dan menulis buku narsistik soal pengalaman kuliah di luar negeri. Sebelum berangkat ke Jerman Barat, Habibie bertemu Muhammad Yamin dalam buku yang ditulis Zulfikar Amin yang berjudul The Technological State in Indonesia. Tertulis bahwa Yamin mendesak Habibie untuk mempelajari aeronautika karena Yamin yakin Indonesia harus mengembangkan kapasitas dalam pembuatan pesawat terbang. Untuk itu di masa awal kuliahnya di Jerman, petuah Yamin itu kemudian diterjemahkan Habibie bahwa dirinya ditakdirkan untuk membangun negara Indonesia. Habibie saat berkuliah di Jerman membayar sendiri biaya kuliahnya dan tidak terlalu bergantung kepada beasiswa. Karena alasan itulah Habibie disegani rekan-rekannya. Ditambah selain menimba ilmu, Habibie pun aktif berorganisasi di Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI, dan dalam mengikuti organisasi ini pun Habibie terbilang sukses. Selama kuliah di Jerman, Habibie punya prestasi yang membuat orang Eropa terpukau. Pernah suatu waktu, Habibie mengikuti ujian masuk kampus. Ketika pengumuman, namanya diketahui tidak tertera dalam daftar nama. Habibie pun merasa gagal. Namun ternyata bukan tidak ada nama Habibie di daftar, tetapi namanya berada di paling atas sehingga orang sulit melihatnya. Dan dalam hal ini diketahui bahwa Habibie mendapat nilai hampir 10, jauh di bawah rekan dari Indonesia dan warga lokal Jerman. Pada tahun 1960, studi kesarjanaan yang diambil Habibie dapat ia raih dan Habibie mendapatkan gelar Diplom Engineer. 6 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 1966 di kampus yang sama, Habibie memperoleh gelar Doktor Engineer dengan predikat summa cum laude di bidang pesawat terbang selepas sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul, agak susah jika saya melafalkan judulnya, tapi jika diindonesiakan akan menjadi kontribusi terhadap tegangan thermal pada plat ortotropik. Setelah masa kuliahnya selesai, Habibie pun memulai karir di dunia penerbangan. Pada tahun 1965-an, Habibie bekerja pada Hamburger Flugzeugbau atau HFB, produsen pesawat di Jerman. Tugas utama Habibie di perusahaan itu semula hanya melakukan riset soal konstruksi pesawat. Pekerjaan Habibie yang membuat ulasan ilmiah pun kerap dimuat sejumlah jurnal prestisius dan bergengsi di Eropa. Bahkan dalam satu memoarnya, Habibie pernah mengaku bahwa temuannya saat itu ada yang dipakai menjadi acuan NATO untuk standar desain pesawatnya. Dalam buku Makmur Maka yang berjudul The True Life of Habibie, cerita di balik kesuksesan yang terbit pada tahun 2008, Makmur mengatakan bahwa
karir Habibie dalam dunia pesawat terbang mulai menanjak setelah memecahkan masalah kestabilan konstruksi bagian belakang pesawat F-20X yang diproduksi FHB bersama Fokker yang mana adalah perusahaan pesawat asal Belanda. Atas prestasinya ini, kemudian Habibie dipercaya mendesain pesawat bersayap tetap pertama di dunia, DO-31 yang diproduksi FHB bersama Dornier.